Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Shalom. Horas. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari Hobasma, channel HKBP Jalan Lejen Suprapto. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tujuan surat ini, firman ini disampaikan untuk memberikan suasana yang baru, pemahaman yang baru kepada jemaat Roma, di mana mereka mendapat kepastian bahwa hidup mereka, hidup jemaat di Roma itu tidak akan mendapat penghukuman lagi. Tetapi ada syaratnya. Ada syarat yang harus dilakukan jemaat Roma supaya mereka jauh dari hukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita bicarakan tentang hukuman, tidak ada hukuman yang mengenakan hati seseorang. Tidak ada hukuman yang disukai oleh siapapun. Kalau bisa hukuman itu menjauh dari hidupnya. Hukuman di dunia ini, misalnya dia dipenjara, divonis 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan ada divonis hukuman mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman dunia ini ada batasnya. Tetapi hukuman dari Allah tidak ada batasnya. Hukuman dari Allah, jika manusia itu mendapat hukuman dari Allah, hukuman itu pasti, yaitu kematian selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman ini menjawab bagaimana keadaan kita saat ini. Bagaimana kehidupan kita saat ini. Dan menjadi suatu kepastian bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita jauh dari hukuman Allah. Dikatakan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman dilakukan Allah, diperbuat Allah kepada orang yang masih hidup di dalam kedagingan, di mana seseorang itu masih dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh roh-roh zaman ini. Hidup seseorang yang masih dikuasai oleh iblis, sehingga akhirnya mereka akan mendapat hukuman kematian selama-lamanya yang daripada Allah. Tetapi kita sebagai orang percaya, dikatakan kita telah hidup di dalam Yesus Kristus. Artinya kehidupan kita ini meneladani Yesus Kristus, melakukan yang benar setiap saat. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita disukai oleh Allah. Oleh karena itu, karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka hukuman
tidak akan ditimpakan lagi kepada kita sebagai orang percaya, melainkan kepada kita akan diberikan oleh Allah, yaitu keselamatan selama-lamanya. Yesus Kristus telah menebus hidup kita. Oleh karena itu, yakinlah bahwa hidupmu saat ini telah jauh dari hukuman Allah. Berlakulah hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami akan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kami telah jauh dari hidup kedagingan yang dikuasai oleh dunia ini, roh-roh zaman. Tetapi kami telah hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, firman ini menjadi sukacita bagi kami karena ada kepastian bahwa kami jauh dari hukuman Allah dan kami akan menerima keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Biarlah Tuhan yang membimbing dan mengajar kami. Dan juga mari Tuhan, bantu kami dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dan juga berkati apa yang kami kerjakan satu hari ini. Sehingga semuanya itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan penyakit mereka. Mungkin saat ini jemaat Tuhan mau merencanakan sesuatu dalam hidupnya. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap rencana-rencana yang direncanakan oleh jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan tetap dalam sukacita. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semuanya. Amin. Amanginang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bekerja dan memberikan diri kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Selamat beraktivitas. Horas.